warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadila Izaratul Muhimah, NIM 19503010111055, Prodi Administrasi Publik 2019 dari kelas Manajemen Pelayanan Publik F. Kali ini saya akan membahas tentang pelayanan publik di masa pandemi. Pelayanan publik sendiri diibaratkan sebagai sebuah proses di mana ada orang yang melayani dan jenis pelayanan yang diberikan, sehingga pelayanan publik memuat hal-hal substansial yang berbeda dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi segala kebutuhan masyarakat, sehingga dapat dibedakan dengan pelayanan yang diberikan oleh swasta. Contoh dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang kesehatan, pendidikan, utilitas, dan lainnya. Di tengah masa pandemi COVID-19 ini, menuntut masyarakat untuk melakukan adaptasi di kehidupan sehari-hari. Hal ini pun juga berlaku dalam pelayanan publik. Kebijakan pemerintah untuk mencegah menyebarnya virus ini telah banyak dikeluarkan, tentunya berdampak pada standar pelayanan publik yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan. Peningkatan standar pelayanan publik akan menjadi salah satu upaya pencegahan virus di pandemi ini. Sebagian besar penyelenggara layanan telah memiliki media sosial dan website, namun seringkali media ini belum dimanfaatkan untuk menyampaikan mengenai standar pelayanan yang diberikan, baik menyampaikan produk layanan, syarat, mekanisme, prosedur, biaya, dan jangka waktu, ataupun untuk menyampaikan kegiatan atau kinerja yang sudah dilakukan. Seiring dengan adanya pandemi ini, menyediakan informasi yang jelas dan terbaru melalui berbagai media akan sangat membantu masyarakat dalam mendapat kejelasan informasi agar tidak terjadi kerumunan massa di ruang pelayanan publik. Berbagai penyesuaian dan adaptasi dilakukan dalam proses layanan. Pastinya, untuk mendukung hal tersebut terlaksana dengan baik, maka perlu dilakukan peningkatan kompetensi pelaksana layanan meliputi sumber daya manusia, terutama dalam penggunaan sistem yang berbasis teknologi informatika maupun asas-asas pelaksana pelayanan publik lainnya. Pelayanan publik saat ini sudah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Walaupun di masa pandemi, kebutuhan tersebut harus tetap dilaksanakan secara baik dan diadaptasi oleh para penyelenggara layanan. Maka dari itu, perlu kesadaran masing-masing penyelenggara layanan untuk meningkatkan standar pelayanan publik yang harus dilakukan demi upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, berhubung dengan tema kita kali ini, pelayanan publik di masa pandemi, mari kita simak cuplikan video berikut, video wawancara bersama beliau Ibu Eko Puji Lestari, selaku Sekretaris Kelurahan Patian Wetan. Yang pertama, Bu, bagaimana pelayanan publik di masa pandemi ini, serta hambatan apa saja yang dihadapin di Kelurahan Patian Wetan ini? Alhamdulillah, selama masa pandemi ini untuk pelayanan publik khususnya di Kelurahan Patian Wetan tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Semuanya bisa kita layani, kita handle dengan baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana prosedur pelayanan di masa pandemi ini, Bu? Misal dalam hal pembuatan surat rekom untuk pembuatan KTP atau dokumen lain itu, adakah perbedaan dalam prosedur dari sebelum pandemi hingga pandemi ini? Sejauh ini perbedaan secara garis besar nggak ada ya. Semua prosedurnya sama. Cuman kemarin ini ada dari Dinas Dukcapil istilahnya pelayanan jemput bola. Jadi kita dapat data dari Dukcapil penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, bagi yang sudah meninggal, yang belum memiliki akta kematian. Jadi dari datanya Dukcapil kita tinggal membuatkan pengantar saja. Jadi istilahnya kemarin itu jemput bola. Jadi untuk pelayanan khususnya
identitas kependudukan warga bisa kita atasi. Kalau untuk layanan yang lain, misalkan untuk mencari surat keterangan usaha, selama ini kita sudah bekerja sama dengan RT dan RW untuk dilakukan istilahnya apa ya? Dijadikan satu di RT atau di RW, warga-warga yang membutuhkan surat keterangan khususnya usaha, nanti yang membawa perwakilan dari RT atau RW. Dibawa ke kelurahan agar tidak terjadi penumpukan kerumunan di kelurahan. Itu ya yang kita lakukan. Untuk sebenarnya kalau dari dulu sudah seperti itu nggih. Ini untuk masa pandemi ini jadi tidak ada banyak kendala. Jadi memang sebelumnya sudah berjalan seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan yang selanjutnya, apa upaya yang dilakukan pihak kelurahan sendiri dalam memberikan pelayanan agar tetap maksimal, namun juga dapat mengurangi atau menekan angka penyebaran COVID-19? Itu tadi sekali lagi saya sampaikan, kita sudah melakukan kerjasama di tingkat organisasi terbawah yaitu RT dan RW, biar tidak terjadi penumpukan di kelurahan, biar tidak terjadi kerumunan. Mereka nanti yang mengakomodir kelengkapannya. Jadi lewat mereka nanti perwakilan dari RT atau RW yang membawa ke kelurahan. Baik Bu, mungkin cukup itu saja Bu. Injil. Terima kasih atas informasinya. Iya, sama-sama. Kesimpulan dari video tersebut, yang pertama, pelayanan publik di Kelurahan Patian Wetan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan dapat di-handle dengan baik. Yang kedua, adanya program dari Dukcapil yang bernama pelayanan jemput bola memudahkan masyarakat yang belum mempunyai akte kelahiran serta belum mempunyai bagi yang meninggal surat kematian untuk memproses di kelurahan. Data dari Dukcapil akan dikirim ke kelurahan dan kelurahan akan berkoordinasi dengan RT atau RW setempat untuk mendata siapa saja warganya yang belum mempunyai akte kelahiran atau surat kematian. Kemudian data yang sudah terkumpul akan disetorkan ke kelurahan setempat. Dan selanjutnya bagi warga yang ingin mendapatkan atau meminta surat keterangan usaha bisa melapor ke RT atau RW setempat dan kemudian data yang masuk akan dikirim ke kelurahan setempat. Hal ini dilakukan agar menghindari kerumunan yang ada di kantor kelurahan dan memudahkan warga agar data yang masuk dapat dikoordinir dengan baik. Yang kedua, meningkatkan sistem penyelenggaraan pelayanan secara online. Pelayanan dengan sistem online sangat membantu masyarakat di masa pandemi ini. Namun perlu diperhatikan karena ada beberapa pelayanan yang belum dapat mengubah sistemnya menjadi sistem online, seperti pembuatan surat izin mengemudi baru, STNK, perekaman EKTP, dan beberapa layanan lainnya. Sistem online dalam pelayanan tersebut dapat dilakukan pada proses pendaftaran, perlengkapan berkas, ataupun pengambilan nomor antrian, sehingga dapat dilakukan pengaturan waktu kedatangan dari pengguna layanan. Yang ketiga, adaptasi terhadap sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan. Sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan yang selama ini telah ada di lokasi pelayanan tentunya memerlukan penyesuaian. Adaptasi yang dapat dilakukan antara lain memberi pelayanan secara langsung menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti masker dan face shield, menerapkan social distancing dengan memberikan jarak pada antrian maupun ruang tunggu, menyediakan hand sanitizer atau tempat cuci tangan, serta melakukan sterilisasi secara rutin dengan penyemprotan disinfektan atau pembersihan pendingin ruangan secara rutin. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.